bisa masuk ke wilayah migran ini? Memang ini karya baru bagi kongregasi kami. Yang saya dengar berita-berita tentang suster itu sering suster dipanggil suster kargo. Nah ini Suster, ada jenazah ya? Ya, ya. baik, suster tidak takut dengan pihak-pihak yang mungkin membahayakan suster ya. Misalnya saya sebutnya tadi suster nyebut calo-calo itu para maklar, para mafia perdagangan manusia ini. Itu kan bisa mengancam suster. Ya. Atau juga mungkin pihak-pihak yang berkuasa gitu yang merasa malu kok ini ada masalah ini lalu berusaha menutupi. Atau juga mungkin dari gereja sendiri yang merasa bahwa lah ini memalukan gitu ya, bisa jadi lalu merasa risih dengan kerjaan suster. Ada nggak yang suster merasa ada yang mengancam gitu? Ya, awal-awalnya memang iya ya, jadi ada ketakutan juga. Ya. Apalagi ketika awal-awal misalnya saya ke desa, saya sosialisasi, saya tahu bahwa yang mendengarkan itu juga ada pelaku juga gitu ya. Oke. Tapi saya dengan yakin saya berbuat baik kok. Saya Ya. bilang tidak kalau orang misalnya sampai mau mencelakai saya, ya sudah itu resiko pekerjaan ini gitu ya. Apalagi kalau pas berbicara dengan pemerintah gitu ya, kadang-kadang juga ada yang tidak sepaham bahwa pernah waktu itu ada statement bahwa di NTT itu tidak ada trafficking, itu pernah seperti itu. Tapi ya kami gencar-gencar kan, saya juga tidak sendiri, saya berjejaring juga dengan gereja, dengan teman-teman lembaga yang lain, jadi saya tidak takut dalam itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, suster ini kan kurus kecil gitu, berani gitu. Ini backingannya siapa gitu? Tentu saya ngerti jawaban backingan yang utama dari Tuhan Allah, tapi siapa saja yang bekerja dan iman suster itu bicara apa dengan pekerjaan yang sangat berbahaya ini? Ya benar Romo tadi bilang backingan Tuhan Allah. Saya percaya bahwa pekerjaan seperti ini banyak resiko yang tidak mudah gitu ya. Dan memang yang pertama itu tadi jelas Allah sendiri yang memberikan kekuatan pada saya. Kemudian juga kongregasi yang memberikan kepercayaan pada saya untuk melaksanakan tugas perutusan ini. Dan juga saya berusaha untuk berelasi dengan orang-orang yang dari kepolisian, dari pemerintah sendiri, dan juga satgas-satgas trafficking yang ada di NTT maupun di pusat. Dan kami juga ada jaringan atau Jarnas seluruh Indonesia, kemudian juga dari romo-romo yang memberikan dukungan pada saya, dan sahabat-sahabat tentunya ya, doa-doa yang memberikan kekuatan pada saya, sehingga saya ya meskipun kecil ya tetap berani gitu ya. Oke. Ya itulah. Berarti memang akhirnya suster berjalan bersama banyak orang ya, gitu, tidak untuk sendiri, berjuang ya. Tidak sendiri ya, ya, berjuang melawan human trafficking ini. Ya. Suster, saya sering mendengar kabar itu ya, korban para TKI ini yang pulang tanpa nyawa ini. Sebetulnya ada problem apa saja di sana? Meninggalnya itu karena apa gitu ya? Yang sering terdengar di kabar kan ngeri ya karena kekerasan. Tapi apakah hanya kekerasan saja? Kalau dikategorikan itu sebabnya apa saja? Ya kalau banyak jenazah-jenazah yang saya terima berdasarkan dokumen yang saya terima, penyebab kematiannya memang macam-macam ya Romo. Ada yang dia mengalami kekerasan oleh majikannya, kemudian sakit kronis biasanya ya, kemudian juga kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bisa, kecelakaan umum bisa, misalnya naik motor atau apa ya. Kemudian pernah ada kecelakaan speedboat. Yang speedboatnya mungkin melebihi muatan atau apa, terus hanya kecelakaan mau nyebrang.
mau nyebrang pulang ke Indonesia tapi lewat jalan tikus misalnya kayak gitu. Kemudian juga yang sakit itu biasanya kan mereka banyak para pekerja migran yang tidak punya dokumen. Sebetulnya dia kan apa ya, punya sakit misalnya. Dia tidak berani untuk berobat ke rumah sakit. Ke rumah sakit karena tidak ada dokumen. Karena pasti akan ditanyakan identitasnya, itu mereka tidak berani. Kemudian dengan semacam itu mereka kadang-kadang pakai obat kampung atau obat ala kadarnya ya. Nah itu yang menjadi terus banyak sakitnya parah. Jadi kronis. Itu. Kemudian juga namanya kerja di hutan ya, di hutan kelapa sawit itu kadang-kadang juga fasilitas keamanan, kesehatan tidak terjamin. Kadang juga ada yang waktu itu pernah menerima jenazah dimakan buaya kayak gitu. Terus hanya terima gembungnya saja. Karena waktu itu sampai bocor petinya, sampai bocor dan bau amis ini yang terus perlu perawatan jenazah ulang di rumah sakit lagi, di wrapping lagi baru bisa diterbangkan ke Sumba waktu itu. Kalau ngomong soal kekerasan nih, itu sebetulnya kekerasan itu berasal dari mana ya? Karena saya sendiri sulit membayangkan. Saya seandainya misalnya saya punya asisten rumah tangga, saya tidak suka kan paling banter berhenti gitu kan bekerja. Tetapi kalau sampai melakukan kekerasan itu kan ada sebuah kejahatan yang terjadi dari dalam gitu ya. Ini menurut suster gimana? Apakah memang orang itu sejahat itu gitu sampai melukai dan akhirnya mati itu korbannya itu ya? Itu gimana itu? Kejadian-kejadian seperti itu? Memang ada sih waktu itu tahun 2018. Itu almarhum Adelina Sau ya. Sebelum dia meninggal memang dia dianiaya ya, dia suruh tidur di kandang anjing, terus kasih makan itu dia rebutan sama anjing gitu ya, jadi dicakar-cakar sampai dia melepuh dan terus akhirnya sakit, terus juga ditendang, diinjak perutnya kayak gitu ya. Terus kekerasan itu juga tidak hanya pas di majikan tapi di penampungan juga mereka mengalami kekerasan fisik, kekerasan verbal itu karena mereka istilahnya tidak punya nilai apa-apa, jadi kosong karena dokumen semua ditahan oleh PT ataupun majikan. Jadi mereka nganut, mau diapa-apakan ya sudah pasrah gitu ya. Nah, itu yang kejahatan ya, memang trafficking itu kejahatan yang luar biasa ya. Apalagi kalau ada rentetan uang itu ya, jadi semua dapat dari desa sampai jaringannya itu sampai, tapi yang kadang-kadang yang ketangkap ya orang-orang yang kecil. Yang jadi korban itu ya. Baik, suster kan sering nganu nih. Ini pertanyaan yang sering kali para penonton suka nih. Suka bukan dalam arti suka-suka, tapi suster kan sering menerima arwah gitu ya. Dan arwah-arwahnya yang sering kali meninggal karena tidak wajar kan, karena ini ada korban kekerasan. Sering punya indera keenam yang sering merasa gentayangan gitu kan. Seperti ini pertanyaan rada wagu tapi ya dia sering kali orang bertanya gitu, didatengin untuk minta tolong gitu. Kalau yang itu enggak ya Romo, maksudnya cerita-cerita mistis. Enggak, tapi saya merasa bagaimana ya, saya memang tidak punya indera keenam, saya tidak bisa melihat dan saya tidak mau melihat itu gitu ya. Tapi merasakan ketika saya mendoakan, terus saya percaya dia juga mengucapkan terima kasih pada saya gitu ya. Tapi pernah pengalaman ketika saya ke kuburannya almarhum Adelina Sau. Kan saya datang 2 kali. Datang yang kedua itu, yang pertama saya tidak sempat ke kuburannya, kemudian yang kedua itu saya waktu masuk area kuburannya almarhum ini, saya merasa ada sesuatu yang kayak merinding gimana. Terus saya ngomong, Adelina, saya datang ke sini untuk mendoakan kamu.
terus semoga kamu saat ini bahagia, baik-baik di sana gitu. Terus saya pegang batu nisannya ya. Setelah itu rasanya plong gitu ya, lega gitu. Lega gitu ya. Okay. Tapi pernah ada kejadian juga Romo, ketika saya waktu itu menerima jenazah Maumere atau asal Maumere atau Ende saya lupa. Kan biasanya sambil menunggu penerbangan berikutnya itu kan disemayamkan di Rumah Sakit Umum Kupang. Karena tidak ada keluarganya, waktu itu saya ikut ke ambulan sampai ke rumah sakit. Terus motor relawan saya yang pakai, saya ikut ambulan gitu ya. Nah, ketika saya sudah sampai ruang jenazah di rumah sakit, itu pintu ambulan tidak bisa dibuka. Saya di dalam peti, iya saya bilang gitu. Dicarikan obeng sama petugasnya dan sebagainya itu nggak bisa. Terus saya bilang, hei tolong, saya bilang, saya pegang petinya, tolong. Nanti saya antar kamu lagi ke kampung halamanmu. Nanti jadwalnya tunggu kamu di sini dulu, ya. Saya tolong bukakan pintu. Saya bilang, udah, itu tidak ada 5 menit dibuka, mudah gitu loh. Okay. Ini ya pengalaman begini yang. Itu ada juga ya. Ada. Baik, itulah. Suster, pengalaman apa yang membuat Suster pernah merasa putus asa? Sia-sia ini, wah ini hampir menyerah itu. Yang buat Suster menangis itu, ada nggak? Ada. Pengalaman yang membuat saya kecewa ketika saya menerima jenazah dari Ende. Waktu itu memang penyebab kematiannya itu TB ya, TBC. Dan waktu itu penerbangan dari Kuala Lumpur sampai Kupang itu lolos, naik Garuda. Kemudian ketika mau hari berikutnya mau dipindahkan diberangkatkan ke Maumere ya, karena kalau Ende kan kecil ya ininya bandaranya, makanya lewat Maumere naik pesawat 6R. Nah, kebetulan waktu itu memang kan biasanya untuk ngurus karantina dan sebagainya ini penyebab kematiannya apa? TB gitu. Terus dari pagi itu sebetulnya tidak ada masalah, oke saja. Ketika jam 11, karena itu pesawat terbang setengah 2, jam 11 antara setengah 12 itu ditolak. Jenazah ditolak. Saya waktu itu sedih, jengkel, marah ya di bandara itu sama petugasnya. Itu saya marah-marah saya. Kenapa dari Kuala Lumpur sampai sini lolos kok? Ini hanya menerbangkan hanya berapa menit sampai ke Maumere. Mungkin setengah jam atau 45 menit ke Maumere kok ditolak gitu ya. Itu saya memang nangis bener ketika di kargo itu. Saya marah memang waktu itu, terus dia bilang tidak bisa intervensi, ini kan aturan dari pusat sana. Gitu. Saya sampai ini ya udah akhirnya dengan tempo yang sesingkat-singkatnya kami ya dengan petugas P2MI juga menghubungi Pelni di Pelabuhan Teno, kapal besar ya, kapal Wilis kalau nggak salah waktu itu. Terus ya ini penyelenggaraan ilahi juga bahwa akhirnya kapal itu juga menerima ya cepat pengurusannya, dokumen karantina dan izin-izin itu ya. Akhirnya dengan cepat setelah dari kargo itu kami langsung lari ya dengan ambulan tentunya ya. Itu dibawa ke Pelabuhan Teno. Akhirnya bisa dibawa, terus akhirnya naik kapal. Tapi waktu itu saya dalam ambulan itu saya menangis karena saya merasa ditolak ya, masa ditolak. Saya pikir itu bukan keluarga saya. Itu orang lain, tapi saya merasa bahwa itu saudara saya dan saya menangis waktu itu, merasa ditolak gitu ya. Kalau pengalaman yang bikin Suster lega, plong, happy itu, merasa bahwa ini karya ini tidak sia-sia, ada nggak? Ya, pengalaman plong itu ketika saya berhasil memulangkan korban, baik korban hidup maupun korban yang sudah meninggal ke keluarganya.
Oke. ke keluarganya, kemudian juga melalui proses yang panjang ya. Biasanya kalau saya pernah dapat ketika korban hidup, Ya. saya hanya dapat secuil kertas, nama A gitu ya, saya nggak nyebut nama A gitu. Terus ada nama belakangnya. Di Timor itu atau di NTT biasanya nama belakang menunjukkan tempat. Nah, saya memang tanya-tanya jaringan, akhirnya dapat memulangkan itu, tapi kunjungan dulu ke keluarganya, apakah ini anaknya. Dia selama 14 tahun itu kerja di Malaysia dan tidak pulang. Ya agak-agak terganggu. Ya. Terus akhirnya tapi dalam proses yang sangat panjang, sekitar 8 bulan baru bisa dipulangkan sampai kampung halamannya. Ini saya merasa lega, bisa membawa korban ataupun baik hidup maupun meninggal ke keluarganya. Baik. Ini saya lego gitu ya. Baik, ini pekerjaan besar sekali yang suster tangan ini. Tapi waktunya nggak cukup banyak untuk ngobrol. Mungkin lain kali kalau Iya, kita iya. ke Jogja lagi, ya, Iya. suster ke Jogja lagi kita ngobrol lagi. Baik, suster, sekarang yang terakhir closing statement. Apa yang bisa suster katakan untuk para penonton? Mungkin juga himbauan-himbauan untuk entah pemerintah atau harapan suster atau pada gereja atau pada siapapun terserah. Apa harapan suster? Closing statement. Ya, harapan saya bahwa ya masalah trafficking ini tidak tidak mudah dan memang memerlukan banyak jaringan untuk bekerja sama. Mereka punya jaringan mafia, kita juga harus punya jaringan untuk memberantas Oke. perdagangan manusia ini. Dan kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Kita berjalan bersama pemerintah, bersama lembaga-lembaga lain yang konsen dengan masalah ini. Dan jangan takut untuk bicara kebenaran. Dan setiap tahun itu Paus memberikan pesan-pesan pada kita untuk memartabatkan manusia, menjadi teman, menjadi saudara ya untuk mereka-mereka yang tersingkir, mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya intinya kerjasama, terutama ya percaya diri itu, Rom. Ya. Oke, terima kasih suster atas waktunya. Ya, Sudah sama-sama. ngobrol-ngobrol di Bincang Mo TV. Dan nanti lain kesempatan kita cerita-cerita lagi kalau suster mampir ke Jogja atau Iya. saya ke sana dan Iya. kisah-kisah Kesana. yang menarik ini. Guys, itu tadi perbincangan saya dengan suster Florentina, suster kargo yang banyak bekerja untuk para migran dan juga ingin memberantas human trafficking, perdagangan manusia. Saat ini memang masa pandemi belum berakhir dan tetap ada masalah-masalah yang terus muncul dan salah satunya adalah human trafficking ini dan masih terus terjadi. Dan saya ingin menggarisbawahi yang dikatakan suster tadi pada akhir, yaitu jangan takut dan kita harus berjejaring. Mereka punya jaringan untuk perdagangan manusia ini, kita pun juga harus berjejaring untuk memberantas perdagangan manusia ini. Maka terima kasih sekali lagi suster waktunya. Dan guys, jangan lupa juga ada kuis. Ada kuis dan hadiahnya adalah ini. 3 pemenang yang beruntung akan mendapatkan tumbler Mo TV. Pertanyaannya sangat sederhana. Suster Florentina ini berasal dari kongregasi apa? Apa nama kongregasi Suster Florentina? Silakan dijawab di kolom komentar di bawah ini dan 3 pemenang yang beruntung akan mendapatkan tumbler Mo TV. Terima kasih atas perhatiannya dan kita berjumpa lagi dalam episode-episode selanjutnya.